Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang sekarang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Berbicara tentang komunis memang tidak ada habisnya. Bagaimana tidak, partai ini menyisakan luka yang begitu dalam bagi bangsa Indonesia. Banyak korban yang berjatuhan akibat pemberontakan PKI. Tujuan mereka tentu menentang pemerintahan Bung Karno yang kala itu berkuasa. PKI ingin sekali membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Maka dari itu, dengan cara apapun mereka akan merampas kekuasaan tersebut, termasuk dengan cara kekerasan. Di beberapa tempat, sasaran PKI ini adalah ulama dan santri, juga perangkat pemerintahan seperti bupati dan kepala desa. Mereka dihabisi sampai tewas, lalu mayatnya dibuang begitu saja. Kalau kita kembali ke masa lalu, ada sebuah pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa sejarah Indonesia ini melibatkan beberapa partai yang berhaluan kiri penentang kebijakan Soekarno. Salah satu partai itu adalah PKI. Perebutan kekuasaan tersebut terjadi pada pukul 7 pagi. Mereka pun berhasil menguasai seluruh Madiun. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda sal merah di lehernya mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun pun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah di Indonesia. Namun untungnya, pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia. Dalang dari pemberontakan itu tak lain adalah Musso. Dia tewas dihujani peluru saat bersembunyi di dalam rumah salah satu warga. Bukan hanya di Madiun saja, kekejaman PKI juga terjadi di Kanigoro, Jawa Timur. Kisah nyata dari kekejaman antek PKI itu sampai hari ini sangat menyayat hati bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Peristiwa Kanigoro adalah peristiwa pengepungan dan penangkapan peserta latihan mental pelajar Indonesia atau PII yang berlokasi di Pondok Pesantren Al-Jauhar, Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penyerangan itu dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia atau BTI dan Pemuda Rakyat atau PR pada 13 Januari 1965. Peristiwa ini terjadi waktu subuh, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. BTI dan PR saat itu dikenal berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kanigoro adalah desa yang dikenal sebagai basis PKI dengan sebagian besar buruh tani dan berafiliasi dengan BTI. Pada masa tersebut, gerakan dan mobilisasi partai politik makin meningkat, termasuk PKI. Sejak 9 Januari 1965, pelajar Indonesia di Jawa Timur mengadakan kegiatan pelatihan mental. Jumlah pesertanya ada 127 orang dan panitianya ada 36 orang. Meskipun izin kegiatan telah dikantongi, ada larangan mengadakan kegiatan dari Komandan Kodim Kediri, khususnya pada acara ceramah yang menghadirkan salah satu mantan aktivis Masyumi, yaitu M. Samelan. Namun, salah satu panitia yang merupakan pengurus PII Jawa Timur, Anis Abioso, tetap memaksa Samelan untuk berceramah. Peristiwa pun terjadi pada waktu subuh, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Menurut TNI, penggerudukan pada peristiwa Kanigoro berjumlah 2.000 orang dan mereka semua membawa senjata tajam. BTI dan PR menyerbu masjid dengan alas kaki, sendal, dan kaki telanjang. Sebuah perbuatan yang menyinggung umat muslim. Saat itu, karena kalah jumlah, panitia keamanan tersebut tidak dapat menghadapi mereka. Abioso mengatakan bahwa beberapa di antara mereka ada yang menginjak-injak, merobek, dan membanting Al-Quran. Setelah semua peserta acara tersebut dapat dikuasai, Kiai Haji Juhari beserta para panitia dan juga peserta diarak sejauh 7 km ke kantor polisi sektor Keras. Mereka tiba di kantor polisi pukul 7 waktu
waktu Indonesia Barat. Kabar tentang peristiwa Kanigoro tersebut menyebar dengan cepat. Jauhari yang tak lain adalah Gus Maksum segera bersiap memegang kendali organisasi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser, salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 18 Januari 1965, 8 truk yang membawa Banser bergerak ke desa Kanigoro. Karena hal tersebut, polisi mengambil langkah pengamanan. Salah satu langkah yang diambil polisi adalah menangkap Suryadi dan Harmono sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sebulan setelah kejadian itu, tepatnya pada 1 Februari 1965, ratusan anggota PII menggelar rapat guna menyikapi peristiwa tersebut. Seusai rapat selesai, mereka mendatangi dan melakukan pelemparan di kantor PKI sebagai induk organisasi PR dan BTI. Pengurus PII Jawa Timur Anis Abioso pun menjadi buronan polisi akibat kejadian ini. Polisi akhirnya menganggap kasus peristiwa Kanigoro ini selesai setelah Anis menyerahkan diri di Malang pada 12 Februari 1965. Peristiwa Kanigoro diabadikan sebagai adegan pertama pada film penumpasan pengkhianatan G30S PKI yang diproduksi tahun 1984 oleh sutradara Arifin Nur dan disponsori oleh pemerintah Orde Baru. Salah satu saksi dari tragedi mengerikan itu adalah Mas Duki. Masih lekat di ingatan Mas Duki peristiwa di Pondok Pesantren Al Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri. Kala itu, jarum jam baru menunjukkan 4.30 dini hari. Ia dan 127 peserta pelatihan mental pelajar Indonesia sedang asik membaca Al-Quran dan bersiap untuk sholat subuh. Tiba-tiba saja, datang ribuan anggota PKI membawa senjata tajam. Sebagian massa PKI masuk masjid, mengambil Al-Quran dan memasukkannya ke karung. Selanjutnya dilempar ke halaman masjid dan diinjak-injak. Para peserta pelatihan digiring dan dikumpulkan di depan masjid. Mereka semua diikat dan ditempeli senjata. Mas Duki menyaksikan PKI yang juga menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al Jauhar. Mas Duki juga menyaksikan massa PKI yang menyerang rumah Kiai, yang tak lain adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Jauhar dan adik iparnya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo bernama Kiai Makhrus Ali. Selanjutnya, PKI mengikat dan menggiring 98 orang termasuk Kiai Jauhari ke markas kepolisian Kras dan menyerahkannya ke polisi. Menurut Mas Duki, di sepanjang jalan, sekelompok anggota PKI itu mencaci maki dan mengancam akan membunuh. Mereka mengatakan ingin balas dendam atas kematian kader PKI di Madiun dan Jombang yang tewas dibunuh oleh anggota NU sebulan sebelumnya. Pada akhir 1964, memang terjadi pembunuhan atas sejumlah kader PKI di Madiun dan Jombang. Maka dari itu, para anggota PKI di Kanigoro itu pun sangat marah. Mereka ingin sekali menghabisi para anggota NU. Kejadian itu pun dikenal sebagai tragedi Kanigoro, pertama kalinya PKI melakukan penyerangan besar-besaran di Kediri. Penyerbuan di Kanigoro menimbulkan trauma sekaligus kemarahan di kalangan pesantren dan anggota Ansor Kediri, yang sebagian besar anggotanya adalah santri. Memang kala itu para santri belum bergerak membalas. Namun seperti api dalam sekam, ketegangan antara PKI dan santri makin membara. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo yang bernama Kiai Idris Marzuki mengakui atmosfer permusuhan antara santri dan PKI telah berlangsung jauh sebelum pembantaian. Kata beliau, bila berpapasan, kami saling melotot dan menggertak, katanya. Kubu NU dan PKI juga sering unjuk kekuatan dalam setiap kegiatan publik. Misalnya, pawai memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Rombongan PKI dan rombongan NU saling ejek, bahkan sampai melibatkan simpatisan kedua kelompok. Kondisi itu semakin diperparah oleh penyerbuan PKI ke Kanigoro. Peristiwa di Kanigoro itu pula yang memperkuat tekad kaum pesantren dan anggota Ansor di Kediri untuk membantai anggota PKI. Pembantaian mencapai puncaknya ketika pemerintah mengumumkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Kala itu seperti api yang disiram bensin, PKI pun diluluh lantahkan di bumi Kanigoro. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.